Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin berbagi dan membahas persoalan koalisi yang akhir-akhir ini sedang sepertinya ini mulai retak gitu. Yuk kita analisis. Pertama, bahwa di dalam sistem presidensial itu tidak dikenal adanya koalisi dan oposisi. Itu catat ya. Keterangannya seperti apa nanti di video yang akan datang saya kupas. Sekali lagi, jadi di dalam sistem presidensial tidak dikenal ada koalisi dan oposisi. Karena rakyat memilih langsung orang per orang. Jadi koalisi partai untuk apa? Nah gitu kan pertanyaannya. Dan semua partai beroposisi pun ya suaranya kalah oleh mandat dari pilihan rakyat. Jadi tidak ada artinya itu. Itu sebenarnya persoalannya. Tapi yang kembali lagi ke persoalan koalisi yang sekarang sudah mulai retak. Ya, itu kita mencatat beberapa hal seperti ini. Pertama, bahwa koalisi yang dibangun oleh pemerintah Jokowi itu bukan koalisi permanen. Sebab terakhir kemudian datang pengikut baru dari PAN. Tapi bukan hal yang mustahil. Ketika kita mau memasuki Pilpres yang akan datang, ya, koalisi itu kemudian membubarkan diri karena kepentingan partai lebih utama daripada kepentingan koalisi. Mengapa? Ya untuk partai-partai kecil mungkin lebih baik berkoalisi ya karena dia ingin mengaitkan kepentingan yang lebih besarnya melalui kekuasaan yang dipegang oleh the ruling party ya. Tetapi bagi partai-partai besar seperti Golkar dan beberapa partai lainnya, tentu dia akan berpikir dua kali kalau kemudian hanya ikut saja ya dengan koalisi partai lain yang hanya perannya tidak seperti yang diharapkan oleh partainya sendiri karena mereka kan punya ADART, ada political endeavor. Nah, berkaitan dengan itu, masing-masing peserta atau anggota koalisi pun sebenarnya di dalamnya diam-diam mereka itu adalah bersaing satu sama lain. Ya, quote and quote mereka kan sudah punya kandidat presiden masing-masing ya. Apapun itu sebesar apapun partai itu, tapi tetap saja dia memiliki calon ya yang disampaikan kepada publik atau siluman atau siluman sama saja ya, karena memang tujuan dari organisasi partai politik itu adalah kekuasaan ya. Jadi melekat bahwa pemimpin dalam satu partai itu kemudian dia menjadi memimpin di eksekutif ketika dia didukung oleh rakyat, kan itu. Nah, kembali lagi ke soal persaingan antar partai. Nah, kelihatannya menjelang 2024 ini ya, Golkar ini tidak boleh besar. Sebab pada sisi lain PDIP itu punya masalah. Antara lain soal korupsi. PDIP beberapa kadernya kan terkena kasus korupsi yang besar. Seperti Juliari, seperti kasus Menteri Kelautan ya. Nah, Golkar ya dibidik sekarang oleh rezim PDIP ini ya dengan membawa kasus Aziz Samsudin ke ranah hukum, membawa kasus Alex Nurdin ke ranah hukum, membawa anaknya Alex Nurdin ke ranah hukum. Jadi dari kacamata politik, hal yang seperti ini sebenarnya tidak lazim. Sebab koalisi itu antara lain ya tujuannya adalah saling melindungi, ya saling proteksi, hand in hand to protect their political endeavor, kan gitu. Ini enggak. Nah ini jadi politik kan begitu ya, tidak ada kawan yang permanen, ya tidak ada musuh yang permanen, tetapi kepentingan yang lebih utama. Nah,
Partai Golkar yang sepertinya sedang dianiaya oleh rezim partai lain, oleh partai lain. Ini dalam konteks sebenarnya menjelaskan kepada rakyat. Lihat, bukan gua aja. Tuh lihat, Golkar pun seperti itu. Kadernya juga korupsi. Nah, kayak begitu. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya rakyat mencatat bahwa baik PDIP ataupun Golkar, dua partai besar ini tersandung kasus korupsi yang sangat merugikan untuk kepentingan partai itu sendiri. Nah, jadi sekarang itu ya win-win lah. PDIP punya Harun Masiku, Golkar punya Aziz Samsudin, nah kayaknya gitu. Tapi bagi rakyat itu adalah catatan yang buruk karena harapan ya menaruh kepentingan kepada partai yang besar ini gugur ya, hilang ditelan oleh perilaku kadernya yang buruk. Ya, catatan lain juga kan kita mencatat dulu beberapa kader partai yang sudah di-list di KPK tidak berlanjut, seperti Pak Ganjar, seperti Puan Maharani ya, yang tersangkut paut dengan kasus EKTP. Nah, saya kira sekali lagi ya bahwa koalisi gombal ini ya saya percaya tidak akan berlanjut ya sampai kepada tujuan yang mereka harapkan. Mudah-mudahan koalisi partai ini bisa menyadarkan kita semua bahwa perilaku berkoalisi di dalam sistem presidensial itu salah, bahwa koalisi yang mereka bangun itu semu, ya, bahwa ternyata di balik koalisi itu mereka tetap saling bertempur satu sama lain untuk mencapai kekuasaan yang mereka inginkan. Dan tetap rakyat tidak pernah diuntungkan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.